Si Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Pak? Baik, gimana Pak Dek? Silakan. Alhamdulillah, ya kasih. Gimana keadaan sekarang? Alhamdulillah Pak, sehat. Kebetulan kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Alhamdulillah udah membaik ya. Udah membaik, sebelum sempat istirahat juga sih. Covid juga kemarin ya? Iya. Keluarga udah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Ya, semoga semua sehat selalu ya. Amin. Semoga kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik. Betul Pak, karena memang Ya. di satu sisi kan kita masih kondisinya seperti ini, tapi di satu sisi kan kita juga tugas-tugas harus tetap bisa berjalan. Mana tantangannya ke depan kegiatannya? Tantangan ke depan cukup luar biasa sebetulnya, karena kan sesuai juga dengan tuntutan dan peran tugas-tugas kita sebagai ASN, diharapkan tetap berkiprah di dalam hal melaksanakan tugas-tugas di bidang ketenagakerjaan, khususnya di bidang saya terkait dengan bidang pelatihan, khususnya di pemagangan. Karena pemagangan adalah salah satu bentuk daripada proses pelatihan kerja yang dilaksanakan di lapangan. Jadi kalau kita bicara pemagangan tidak terlepas dari pelatihan. Oleh karena itu pelatihan kerja mutlak harus ada lembaga pelatihan kerja atau training center di perusahaan. Yang ada pelatihan LPK itu ya? Ya. Jadi apabila di perusahaan tidak memiliki lembaga pelatihan kerja atau training center sendiri, bisa bekerja sama dengan pihak LPK luar dan untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penyelenggara pelatihan. Nah, sekali lagi pemagangan adalah salah satu bentuk pelatihan di dunia kerja. Apalagi yang ini? Ada lagi yang menjadi tantangan jadi ke depan itu? Tantangan ke depan pencari kerja kita itu kan rata-rata setelah lulus itu sebetulnya tidak siap kerja, tetapi adalah siap latih. Oleh karena itu peran daripada pelatihan ini sangat diperlukan Pak, sehingga lulusan kemudian masuk ke dalam pelatihan, setelah pelatihan diharapkan memang sudah siap bekerja. Salah satunya dari dalam bentuk pemagangan. Jadi selain dilatih di kelas secara teori, secara praktek, simulasi, nah kemudian bisa terjun ke dunia kerja yang sebenarnya, tetapi dalam masih konteks pelatihan, itu yang dinamakan dengan pemagangan. Dan regulasinya sangat jelas di Permenaker nomor 6 tahun 2020 sudah diatur syarat-syaratnya, kemudian pelaksanaannya, sistem pelaporannya, sistem evaluasinya, dan bentuk pelaksanaan seperti apa sudah lengkap diatur di Permenaker nomor 6. Gitu. Apa ada lagi yang ini perlu yang perlu ditingkatkan sekarang ini adalah memang kita bagaimana meningkatkan proses pelatihan itu dengan meningkatkan pembinaan kepada lembaga-lembaga pelatihan kerja Pak. Dan juga termasuk juga kita melakukan pembinaan kepada perusahaan agar mereka memang mau dan mampu untuk melaksanakan pemagangan sesuai dengan aturan. Gitu, jangan sampai judulnya pemagangan tapi ternyata di dalamnya adalah bukan pelatihan gitu. Karena harus sangat dibedakan antara pelatihan, pemagangan dengan bekerja gitu. Termasuk nanti dalam hal penghargaan kepada peserta pemagangan gitu. Kalau pekerja kan itu adalah gaji, aturannya jelas mengacu kepada UMR kan. Tapi kalau kita pemagangan karena ini pelatihan, mereka adalah siswa,
itu adalah regulasinya yang mereka dapatkan adalah uang saku, jadi bukan gaji gitu. Tetap walaupun pelatihan mereka mendapatkan imbalan dari perusahaan, tapi bentuknya adalah uang saku, bukan gaji, Pak. Jadi seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih atas ininya yang dikemukakan pada saya, bahwa kita bebas ini bicaranya, cuma kita dong. Ya. Ada yang ini yang lain. Jadi apa yang disampaikan tadi masalah data, kemudian masalah pemagangan. Nah, nanti ke depan bagaimana harapan Bapak ke depan itu supaya ini? Ya, harapan saya ke depan memang pelatihan ini memang menjadikan suatu, kalau diibaratkan jadi makanan pokok gitu loh bagi para pencari kerja. Karena mau bekerja tanpa dilatih tentunya nggak siap kerja kan. Gitu. Jadi kedepannya berharap semua perusahaan-perusahaan bukan hanya mereka mempekerjakan daripada pencari kerja, tetapi berperan aktif untuk ikut serta di dalam program pemagangan, sehingga sekian persennya, kalau di Permenaker itu maksimal adalah 20% daripada jumlah karyawan itu adalah pemagangan, sehingga perusahaan juga berperan aktif menyiapkan para pencari kerja yang siap pakai. Jadi bukan hanya mereka memakai saja, tetapi diharapkan juga mereka mau dong turut serta juga ikut menyiapkan juga para pencari kerja yang memang siap kerja gitu. Jadi ada peran daripada pihak swasta di dalam menyiapkan para pencari kerja yang benar-benar siap kerja. Karena setelah pemagangan ini selesai, si perusahaan juga bisa menilai penampilan daripada para peserta magang. Kalau memang itu memang benar-benar dibutuhkan, baik bisa langsung direkrut oleh perusahaan gitu. Tetapi apabila juga memang kuotanya misalkan di situ tidak ada, si para yang sudah selesai magang ini juga bisa mencari kerja dengan modal mereka sudah punya pengalaman pemagangan tadi. Ada sertifikat di situ terkait bahwa mereka sudah mengikuti pemagangan sesuai dengan kompetensinya gitu. Dan langkah-langkah apa yang akan dilaksanakan? Kita selama ini langkah-langkah pertama ya yang sudah kita laksanakan akan terus kita tingkatkan. Tentunya kita membina lembaga-lembaga pelatihan kerja, karena walaupun gimana pembangunan tidak bisa lepas dari lembaga pelatihan kerja. Kemudian yang kedua, kita terkait juga pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan pemagangan. Karena walaupun sudah mereka melakukan pemagangan, tentunya kan terus harus kita bina agar memang pelaksanaannya sesuai dengan harapan kita semua. Regulasinya ditempuh, dilaksanakan, kemudian menghasilkan lulusan pemagangan yang memang benar siap kerja. Kemudian yang selanjutnya kita juga terus menyampaikan informasi, menyampaikan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang memang belum melaksanakan, karena memang itu perlu agar mereka juga mau berperan aktif tadi. Tentunya mereka mungkin belum melaksanakan pemagangan, mungkin karena ketidaktahuan mereka terhadap pemagangan. Itu kita akan juga bekerja sama dengan Kementerian Tenagakerja di dalam hal pelaksanaan sosialisasi. Karena ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan dari pelaksanaan pemagangan itu. Jadi rencana aksi itu kapan mau dilaksanakan? Rencana aksi kita sebetulnya sudah mulai kita Pak dari tahun ini juga, tapi untuk tahun sekarang kita udah mulai, kita ada pembekalan terhadap peserta magang, karena kita juga bukan sekedar kemudian membina ke LPK dan perusahaan ya, tapi kita juga langsung juga terjun ikut serta di dalam. Kapan akan dilaksanakan itu? Di minggu-minggu ini mungkin. Ya, di minggu ini akan kita laksanakan. Kalau terkait dengan nanti sosialisasi kepada perusahaan yang belum melaksanakan pemagangan, kita dilaksanakan di bulan depan gitu. Kemudian
kita juga ke para perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan pemagangan, kita juga ada monitoring dan pembinaan, Pak. Gitu kita laksanakan. Jadi kita terus bergerak karena memang perusahaan Kabupaten Tangerang ini cukup banyak, sementara kita juga masih keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM gitu. Tapi tetap kita bekerja sama, koordinasi, memaksimalkan daripada peran daripada LPK swasta, sehingga kita bisa terbantu, Pak, pelaksanaan. Ya, terima kasih. Jadi rencana aksi yang akan Pak Ade lakukan adalah pembinaan dan sosialisasi. Pembinaan yang akan dilaksanakan minggu ini. Ya. Ya. Terus sosialisasi atas perusahaannya bulan depan. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Sehingga apa yang harapan kita semua, harapan daripada supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Kita ada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik. Ya. Mohon mungkin ke depan tetap arahan dan bimbingan dari Bapak, karena memang kita pelaksanaan kegiatan ini harus dapat dukungan dari semua pihak. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke, saya pamit, Pak. Ya, ada kegiatan lain. Oke, silakan. Ya. Ya, sehat ya selalu ya. Assalamualaikum.